Hola para penikmat 48 Group and Sakamichi series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Aulia Channel setelah hampir 2 bulan meliburkan diri. Untuk mengawali tahun 2024 ini, saya akan bacakan 3 berita yang lagi happening selama seminggu terakhir. Tanpa basa-basi Mbak Bibu, yuk mari kita come on. Hi, welcome to my channel. Bacain berita seperintilan. Bacain berita seperintilan yang pertama datang dari member AKB48 Mukaichi Mion yang akhirnya mengundurkan diri sebagai Shoukantaku 48 Group, bisa dibilang sebagai kapten atau juga manajer keseluruhan 48 di seantero dunia. Dengan menunjuk Shoukantaku yang baru, dia adalah Narumi Kurano yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2023 di Teater Akihabara 48 Tokyo, yang juga resmi menjabat nantinya pada tanggal 17 Maret tahun 2024 mendatang. Ketika awal tahun ini saya mendengar berita, saya senang sekali mendengarnya. Bahkan di lubuk hati yang terdalam mengatakan, why, kenapa nggak dari dulu aja sih ngundurin dirinya? Kalau perlu sekalian grade aja lah. Yah, segitunya ya saya menjadi akun jahat. Cuma butuh satu alasan doang untuk tidak menyukai Mukaichi Mion sebagai Shoukantaku. Semua pengikut 48 Group pasti tahulah ya, atas pernyataan blunder dirinya ketika dia mati-matian belain sahabatnya yaitu Okada Nana yang kegep pacaran dengan aktor berusia 30 tahun. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa larangan pacaran itu cuma persepsi dari fans aja, karena aslinya tidak pernah ada. Kentir arek itu. Tulul ini member. Terus ngapain juga ada setlist Atra Nanti Cinta? Ngapain juga Minigisi Minami dari generasi 1 sampai cukur botak karena kegep ngamar sama cowok di hotel? Ngapain juga member-member yang lain ketika pacaran dapat hukuman? Tapi apapun itu ya baguslah, sudah diganti yang baru. Toh AKB48 selama setahun terakhir dipegang sama dia Shoukantakunya juga tidak ada perubahan yang berarti kok, malah sepertinya makin mundur. Nah, kemudian pada kesempatan itu juga mereka berdua menandatangani surat peralihan jabatan. Narumi Kurano ini adalah member AKB48 generasi 4. Dia juga mengucapkan sepatah 2 kalimat sebagai berikut. Saya sangat berharap bisa memimpin grup agar bisa kembali berjaya dan semakin menjadi yang terbaik sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan. Narumi Kurano akan menjadi Shoukantaku yang keempat. Berita selanjutnya yang akan dibacakan yaitu yang sedang hangat-hangatnya, sister group baru AKB48 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan singkatan KLP48 atau bisa juga disebut Kelapa 48. Tapi lebih enak disebut Klepon 48 enggak sih? Manis ya, jajanan pasar gitu. Hai, bercanda ya guys. Sejauh ini sister group AKB48 di luar Jepang sudah ada JKT48 di Jakarta, Indonesia, BNK48 di Bangkok, Thailand, MNL48 di Manila, Filipina, AKB48 tim SA di Shanghai, Tiongkok sebagai pengganti SNH48 yang sudah diambil alih mereka sendiri. AKB48 tim TP di Taipei, Taiwan sebagai bentuk rebranding dari TPE48 dan CGM48 di Chiang Mai, Thailand. Jika SGO48 di Vietnam dan Del48 kemudian Mumbai48 di India tidak dibubarkan karena masalah keuangan gegara COVID-19, KLP48 ini bisa menjadi sister group yang ke-10. Akan tapi bagi saya KLP48 tidak perlu dibicarakan apalagi diperdebatkan ya, kecuali dia bisa bertahan lebih dari 2 tahun dan sukses, baru saya apresiasi. Kenapa? Ya karena MNL48 aja yang notabene udah lama dan di sana masyarakatnya itu doyan nyanyi dan menari dan paham sama konsep idol group aja, sampai hari ini teaternya aja belum ada.
CGM48 di Thailand sebagai sister group BNK48 yang lebih dulu tenar juga masih empot-empotan tuh. Lalu KLP48 dengan track recordnya yang saya baca-baca nih, girl group di sana aja sebelumnya yang udah-udah itu dapat tanggapan penuh dengan kecaman. Jadi bagaimana dengan Isau atau Seifuku KLP48 ke depannya nih? Ya saran aja sih ini ya, jangan baper. Gimana kalau JOT hibain aja tuh kostum JKT48 emas dan biru galaksi yang udah dimodif sama dress merah yang gak jelas itu ke mereka. Ya sebagai persembahan kakak ke adiknya. Uhuy. Tapi justru di sini yang menggelitik di pikiran saya adalah mengapa KLP48 baru dibentuk sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Ataukah mereka dibentuk karena nggak mau keduluan sama SNI48 yang berencana buat bikin sister groupnya di Malaysia dengan nama SNI48 Kim KL? Atau apakah karena antusias warga Malaysia kala itu ketika menyambut kedatangan JKT48? Saya mah belum ada jawabannya. Tapi apakah sohib-sohib punya jawaban sendiri? Atau monggo silahkan. Oh ya, sebagai tambahan informasi, ternyata Yosushi Akumoto selaku total produser VT Group juga kontraknya telah selesai di akhir tahun 2023. Dan beliau juga sudah menunjuk seseorang penggantinya yang bernama Shigenobu Terada yang dulunya juga pernah menjadi direktur di Lena Forsom, memiliki banyak penghargaan dan kesuksesan. Lena Forsom sebagai perusahaan pusat yang menaungi VT Group telah diakuisisi oleh Superball sebagai pemegang lisensi keseluruhannya di seantero dunia. Yasushi Akumoto juga memuji kinerja beliau selama ini dengan banyak pengalamannya mengurusi grup-grup di luar negeri, khususnya di hiburan Asia. Harapan Mr. Akipe sih kedepannya semoga grup-grup VT yang diurusinya akan jauh lebih bersinar. Ya, jika itu maumu, apa boleh buat, diiyain aja dah. Mantap. Berita terakhir datang dari SKT48 yang memperingati perilisan single baru mereka ke-17 dengan judul Bucket No Cover yang diadain pada tanggal 19 Desember kemarin di tahun 2003 di Sunshine City Fountain Plaza di Ikebura, Tokyo. Pada acara tersebut ada 16 member membawakan 6 lagu, termasuk lagu utama dari single baru tersebut, dan tentunya ada Melon Juice. Hana Matsuoka mengatakan pada para penggemarnya sebagai berikut. Ini acara gratis pertama untuk memperingati perilisan CD terbaru sejak debut CD 10 tahun lalu. Saya dipenuhi dengan rasa syukur karena begitu banyak orang yang datang. Ya begitulah keseruannya dari SKT48 ini dalam perilisan single baru ke-17. Saya sebagai Mimin Mumun Momon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga di tahun 2024 ini kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, termasuk saya dengan channel ini tentunya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di bacain berita sprintilan berikutnya. Salam satu idola.